saya Tias Paramita dan kita masih ketemuan di obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 4 Desember 2020 dan kita masih membahas mengenai antisipasi bencana ya. Sudah ada yang bergabung di 23455, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa di mana dulu? Pak Negara. Oke, benar Pak Negara. Langsung Pak. Selamat Gimana pagi. kabar bos? Rahajang Semang Komandan. Swastiastu senior. Kalau hari ini luar biasa. Ini mantan kepala dinas ini. Oke. Iya. Ini luar biasa ini dan biasa di luar. Artinya selalu di lapangan memantau situasi dan kondisi. Iya, terima kasih Oh, doanya. itu yang Senior. amati luar biasa ini beliau ini. Iya. Nah, mudah-mudahan doa saya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang sangat penting bagi masyarakat. Yang pertama, sekarang sudah menjelang musim hujan, ya sudah rutin itu pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari, ya, masyarakat sudah mengantisipasi, ya, yang dipikirkan traumatis di daerah-daerah yang sudah pernah terkena banjir itu. Iya. Jadi mereka memang tidak banjiran. Tapi kita selaku masyarakat jangan khawatir karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah siaga full. Istilah kerennya gas full ini. Terima Ya, kasih. ini pasukannya siaga terus. Ya kalau kita katakan udah 24 jam itu, ya sering seliuran itu, lihat aja itu. Iya. Memantau beliaunya ini. Tapi kita harapkan kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama banjir. Iya. Karena bagaimanapun juga, ya pengawasan dan lain sebagainya dalam hal ini menjaga lingkungan itu bukan saja tugas pemerintah, tapi semua komponen masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Ya, pemerintah hanya sebagai pengendali, sebagai organisator saja untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, mari kita tanamkan dari rumah, lingkungan, dan masyarakat. Jauhkan bencana dari masyarakat dan semoga bencana jauh dari masyarakat. Iya. Terima kasih Ya, doanya. artinya bencana jauh dari masyarakat, masyarakat juga jauh dari bencana. Sehingga kita aman. Iya. Itu karena bagaimanapun juga faktor banjir itu bukan karena faktor alam saja. Ada benar. juga faktor daripada perbuatan manusia kan gitu ya. Iya. Kalau kita lihat ya tidak lekang karena matahari, tidak luluh karena hujan, tapi kadang-kadang alam ini kan rusak karena perbuatan manusia. Mungkin adanya alih fungsi lahan sehingga menyebabkan suatu banjir. Tuh. Nah, tentunya dalam hal ini kami mengharapkan juga kepada komandan untuk membuat pos-pos kerawanan. Ya. Nah, di mana titik-titik rawan itu tentunya sudah ada evaluasi sebelumnya karena lokasi rawan itu ya itu saja. Ya mungkin karena tempat, lokasi, geografis, ya. Dan kita harapkan juga kepada masyarakat jangan sekali-sekali membuat pemukiman di lereng-lereng itu loh. Nanti kalau sudah ya pemerintah disalahkan. Ya di samping itu juga pemerintah jangan sekali-sekali memberikan izin untuk membuka pemukiman baru di daerah yang rawan-rawan banjir itu. Iya. Karena bagaimana juga nanti dampaknya kepada yang bermukim di sana, di lingkungan juga. Nah, terus kepada warga terutama tinggal di pinggir kali itu jangan mempersempit kali gitu. Iya. Ini aneh gede. Nah itu akhirnya air itu nggak mau dia damai bertawar menawar itu karena jalannya beliau itu dipersempit ya harus meluap itu secara logika. Mudah-mudahan mari kita jaga alam ini bersama demi keselamatan kita bersama. Oke. Selamat pagi,
Selamat Terima bertugas kasih. Tu Haji. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin Kemarin. dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sukses. Dumugi rahayu. Lajeng. Oke, Ya. baik, terima kasih Pak Negara yang sudah bergabung bersama kami menjadi penelpon pertama. Di belakang Pak Negara masih kita berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung di 23455. Oke, sudah ada yang bergabung, Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, Halo. selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa nih, Ki? Saya dengan unggulan deh, Ampura ini. Narasumbernya saking Nabi Mantan. Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng nih, Ki, Pak. Paribay. Ini lain ini ke Tenwentan. Oke, napi? Sumbernya yang lain Tenwentan. Tenwenten cuma satu. Oh, oke, cuma Iya. ularnya. Iya. Nah, pun ini. Niki dengan Bapak siapa dulu, Niki? Tahu itu yang. Nah, Tahu. oke, Pak As tahu Niki. Pak As tahu. Iya. Iya. Dia yang menyampaikan Tahu di mungkin mana? ada saran, usul kan kita. Oke, ampun berkali-kali mungkin dia sampaikan. Setiap ada interaktif, mungkin dia akan pusat yang akan menyampaikan hal ini dan teman-teman yang menyampaikan minta tolong mereka. Sampun ini. Kita yang tinggal di Bungkulan dekat dengan jalan Bungkulan. yang menuju desa Jagiragung. Oke. Itu medannya jalan itu dari selatan agak tinggi dan Oke. sampai di muka Perbengkel, sampai di sebelah timur pasar dan sebelah barat Puri Desi dan Oke. Nah di sana nenten ingin jadi yang bagaimana koordinasi pembangunan selokan got dan Nah pembangunan got yang dari selatan atau dari utara ke selatan itu yang menuju ke utara itu lebih rendah daripada jalan jalan Pantura, jalan dari Bungkulan ke Singaraja atau dari Singaraja ke Kubu Kamar. Nah pada saat musim hujan seperti sekarang Ambure di tiang ring semeton ring Bungkulan, di sana ada sampah-sampah yang di hulu itu ada sampah-sampah di tiang itu dekat dengan pasar pemukiman tiang ini. Sering pada waktu hujan sampah itu mengenap di daerah dataran karena bagaimana got yang ada di utara itu agak sempit Ini sudah berapa kali yang sampaikan belum mendapat solusi atau perhatian baik yang menangani hal-hal yang demikian belum kan Sudah begitu jalan itu sebenarnya agak sempit karena ada pasar. Sudah begitu sering ada lalu lintas kendaraan yang tanpa memperhatikan lingkungan dan seperti sekarang air yang membawa debu mengenap di muka pasar di sana debunya mengenap waktu kering kering seperti sekarang kan sudah tidak ada hujan debunya bagaimana itu setiap hari yang rumah tiang terus kesampatan kan itu karena debunya itu. Nah sekarang yang masalah dan usul coba dulu sampai di mana apa yang bisa kumpulkan bisa terrealisasi sehingga terus terang aja masyarakat yang Bungkulan utama yang banyak sakit itu banyak orang yang sakit batuk, sakit berdiri, sakit begitu. Nah untuk itu apa gunanya kita memberi obat kalau penyakit itu kita tidak hilangkan, kita tidak tangani dengan baik. Orang membuang sampah sembarangan akhirnya mengenap di muka pasar itu. Nah untuk itulah yang usulkan ambil hal-hal yang demikian itu jangan sampai yang dibunuh aja diperhatikan yang sudah nyata belum mendapat perhatian setiap yang mengatakan ini. Dan terima kasih Om Sanjati. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan yang sudah menyampaikan keluh kesahnya ya yang terjadi di desanya. Di belakang Pak Astawa, apakah masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami di 23455? Sebelum nanti sekalian ya bakal dijawab oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng.
Oke, sepertinya belum ada yang bergabung, jadi Ya, persilakan. terima kasih ada dua, Pak Negara dan Pak Tahu. Pak Negara lebih banyak bagaimana bisa kita seluruh masyarakat ikut terlibat. Ya. Tidak saja mengandalkan dari pemerintah. Benar ya. Karena PNTHL kan seperti tadi Tia sebutkan, semua kekuatan, 5 kekuatan ini harus bersatu padu Ya. untuk sama-sama gitu, bersama menanggulangi bencana. Penanggulangan bencana tidak saja setelah kejadian pasca bencana, tapi di pra bencana. Ya. Seperti tadi deskripsi kami kan, bencana tidak perlu ditakuti. Itu perlu kita waspadai dengan cara bagaimana cara membangun di daerah tanah sering. Karena apa? Karena mencegah itu ternyata lebih mudah dan lebih murah biayanya dibandingkan memperbaiki. Satu contoh, sudah tahu daerahnya longsor, daerah longsor sering kita membangun villa di sana. Pada saat longsor teruruk villa, termasuk secara psikis ada korban jiwa. Jadi ini akan sangat berat. Satu sisi biaya ongkos untuk membangun villa kembali luar biasa harganya. Kedua, secara psikologi mengembalikan trauma healing ini. Ini sangat luar biasa. Jadi kembali kalau kita melihat ada keluarga kita kecelakaan di depan mata kita, ini akan tidak bisa serta-merta dihapus ingatan itu. Itu akan terus membekas sehingga menjadi trouble ya. Jadi orang-orang itu akan menjadi apatis dia. Setiap ada ini dia mau lari. Ini sebenarnya lebih murah mencegah dibandingkan. Inilah yang diminta oleh Bapak Presiden. Jadi tolong lebih banyak memitigasi. Ajak masyarakat bersama-sama untuk tahu bahwa ini bahayanya seperti ini bahaya. Jangan saya sekali seperti tadi. Ya Pak tahu ini pun bagaimana pemerintah tidak mau gotnya tambah kecil. Nah, ternyata tadi Pak Negara juga menyampaikan gotnya diuruk-uruk, yang besar jadi kecil karena apa? Karena mereka ingin punya halaman yang luas, gotnya diperkecil, membuang sampah di sana. Dan kebetulan Pak Tahu karena pembangunan got ini adalah kewenangan di PUTR, nanti kami akan sampaikan, jadi bukan kami. Ya. Jadi sifat kami kedaruratan. Ya. Jika terjadi banjir di sana, betul banjir besar, tidak banjir hanya luapan air beberapa senti, ya kami datang ke sana. Yeah. Ya, terima kasih Pak Astawa, nanti kami coba ke PU gimana sih dalam pembuatan got di Bungkulan. Karena kebetulan saya hafal sekali desa Bungkulan, karena mantan camat di sana, di pasar, di sebelahnya pura, ya, sangat tahu lah situasi fisik di sana. Iya, memang sempat beberapa kali Pak Astawa menyampaikan saran seperti itu. Semoga nanti bisa disampaikan ke... Mungkin didengar juga oleh Kades PU hari ini di kantor ya. Terkait, sembari kita menunggu mungkin ada penelpon lagi. Kalau tidak, Tias kembali yang bertanya gitu Pak Anggi. Jika kita membicarakan seputar bencana yang kita tidak bisa prediksi kapan akan datang, bisa tiba-tiba kan, apalagi seperti banjir, tanah longsor yang seperti itu, kita memang bisa mencegahnya. Apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk BPBD sendiri? Ya, untuk nomor ini 0362 ya. Iya. 23022 itu kantor. Oke. Ya sekali lagi Pak Negara benar, kami 24 jam. Siap siaga ya. Siap siaga dalam kapasitas kami untuk melayani masyarakat. Sudah itu untuk di desa kelurahan sudah ada juga. Di kantor kepala desa kami tempel, di camat juga ada. Sehingga kita berharap masyarakat yang memerlukan bantuan kami bisa menghubungi kami. Sekali lagi untuk bencana yang tidak bisa kita duga adalah gempa bumi. Iya, paling. Itu yang tidak bisa kita duga. Yang lain bisa. Oke. Kita prediksi. Satu contoh, seperti tadi longsor. Longsor bisa dengan curah hujan cukup tinggi 2 jam, dengan curah hujan cukup tinggi dengan 2 jam. Ini sudah bisa kita antisipasi. Oh, sekarang ini dengan posisi ini, jadi masyarakat pun sudah sangat pintar sebenarnya. Satu contoh nelayan, gelombang besar, mereka sudah tahu. Oh, dengan musim-musim seperti ini, jika ada awan cumulonimbus di laut, akan terjadi water spout, ya, di water spout itu. Oh seperti ini,
Jadi mereka sudah punya pengalaman. Yang sangat sulit kita duga sudah di gempa bumi. Iya. Itu sangat sulit. Oke, apa yang harus dilakukan mungkin jika terjadi gempa bumi? Kebanyakan masyarakat kalau terjadi gempa panik berlebih nih Betul Pak. ya. Jadi memang kalau teorinya, mohon maaf ini, ada staf kami kemarin 2018 pada saat gempa bumi Lombok, staf kami yang sudah terbiasa memberikan materi di luar, justru tangannya patah karena gempa bumi. Waduh. Jadi teori kami, sering kami di kantor sampaikan, jadi sikap yang pertama tenang. Ini dulu yang pertama. Nah, staf kami ini tidak, jadi pada saat gempa bumi karena di rumahnya, itu kan kejadian 2018 hampir menjelang sore, itu menjelang malam. Jadi dia lari, dia lupa pintu kamarnya, dia harus tarik. Bukan bawa keluar. Oke. Itulah dia tabrak tujuannya agar pintunya terbuka, dia bisa selamat. Dan ternyata itu mengakibatkan tangan kirinya patah. Itu menjadi pelajaran bagi kami. Kami bisa berteori, praktiknya ternyata tidak. Iya. Tetapi itu kan namanya bahasa Bali sengkale ya, artinya ya kena lah. Iya, emang sialnya lah bisa dibilang seperti itu. Kita berharap masyarakat tenang. Jadi kalau bisa berlindung dulu seperti ruangan ini tidak ada tempat berlindung. Kalau ada meja, berlindung di meja atau di sudut lemari. Kalau ada lemari, ada sudut, ada pintu. Karena apa? Jika terjadi runtuhan, itu akan menyelamatkan kita karena akan ada ruang. Oke. Ya. Jadi gempa bumi yang sampai 20 detik itu sudah luar biasa itu. Goyangannya. Ya. Kalau dia goyangannya mendatar, itu sangat mungkin bisa kita masih selamat. Tapi kalau goyangannya vertikal, yang langsung membuat jatuh bangunan itu berbahaya. Sehingga kesempatan pertama kita berlindung di bawah meja atau di pojok kamar yang ada lemarinya, untuk tujuannya agar jika yang di atas roboh masih ada ruang untuk kita untuk bernafas. Oke, seperti itu. Nah, tadi di awal Bapak sempat menyinggung bahwa Kalaksa ini sempat ikut diskusi di Denpasar tentang rancangan bangun sistem bencana Bali. Sistem penanggulangan bencana. Boleh dijelaskan mungkin lebih detail Pak, apa hasil dari diskusi tersebut? Itu kesimpulannya adalah apakah kita sekarang mau membangun ekonomi dengan melepas kesehatannya, atau kesehatan dulu dengan melepas ekonomi. Ini kesimpulan ininya. Karena apa? Karena di ekonomi kita kan ada faktor pariwisata, ada pembangunan pertanian dalam arti luas, dan UMKM. Tiga ini. Di kesehatan, kita tahu sekarang ada COVID. COVID ini sudah merajalela. Nah, sehingga yang mana didahulukan? Inilah yang dirancang bangunkan, bersinergi, di samping kita bisa meningkatkan ekonomi kita, pariwisata kita, juga masyarakat sehat. Ini yang disinergikan. Mensinergikan hal tersebut gitu ya Pak ya. Nah terkait dengan para seluruh staf dari BPBD sendiri, apakah mereka sudah diasuransikan? Karena kan mereka bekerjanya itu mempertaruhkan jiwa dan raga gitu ya Pak ya. Jadi bersyukur sampai hari ini seluruh staf sehat, karena perintah Bapak Bupati jelas, jaga kesehatan, selalu rapid atau swab, itu memang diberikan jatah oleh Bapak Bupati. Nah, sampai hari ini staf kami sehat, mudah-mudahan terus sehat, karena bersentuhan dengan COVID. Nah, yang kedua memang seluruhnya sudah diasuransikan. Jadi tenaga kontrak sudah 2 asuransi mereka. Ya, posisi yang paling membantu sekali asuransi jam sostek. Jadi asuransi ketenagakerjaan. Itu sudah membantu karena kemarin juga 2 hari lalu pada saat kami melakukan perampingan pohon-pohon, jadi perampasan pohon ya, bersama lingkungan hidup, Perkinta, PU, ada staf kami kena alat sensor. Itu sudah juga ditangani oleh asuransi. Berarti sering terjadi ya kecelakaan kecil kita kan tidak bisa duga. Kita tetap punya keinginan untuk melindungi mereka, karena
karena mereka sudah memakai helm, memakai kaca goggle, memakai masker, sepatu boot plastik yang panjang, yang namanya juga musibah. Yeah. Memang selalu kami wanti-wanti sebelum melaksanakan kegiatan berdoa dulu. Kalaupun ada pemotongan pohon, ada kegiatan maturan canang, kalau kami maturan canang, di sana ada matur viewing bahwa kami akan melakukan kegiatan seperti ini. Oke, seperti itu. Udah ada langkah-langkah pencegahan Sudah ada lah langkah-langkah ya. pencegahan. Jika terjadi sesuatu ya musibah. Oke, musibah namanya ya. Kita hanya bisa mencegah gitu ya. Maka dari itu masyarakat juga terkait dengan bencana harus mencegah juga ya, agar tidak ikut mencegah. Oke, jika misalnya ada kegiatan gotong royong di tiap desa seperti itu, apakah dari BPBD ada melakukan pengawasan mungkin? Nggih, kalau memang diundang. Oke. Tapi masyarakat sekarang kan sudah ini. Jadi kegiatan gotong royong masyarakat ini sudah luar biasa. Nah, kalau kita melihat daerah tua, SCTV, daerah atas Bedau, Tapu. Kalau sekarang ke sana mungkin Mbak Tias ini kaget itu ya. Dulu 10 tahun lalu, ini bahasanya kalau saya masih camat dulu, mendengar SCTV identik dengan waduh desa tua ini. Kalau sekarang modern sekali. Jadi kalau sehari-hari kami lihat di sana bahasa Inggris mereka, wah luar biasa. Bisa-bisa lebih pintar dari yang di kota iya, gitu ya. Pintar mereka, karena apa? Bapak Bupati mempoles sekarang, berubah. Karakter masyarakat itu dirubah. Tidak lagi nomor satu kekerasan, fisik. Tetapi keadaan desa fisiknya. Jadi kita lihat karakter dari masyarakat di sana sudah. Kami sendiri kaget karena pula anak kami yang nomor 2 KKN di sana di Bedau. Kita datang sana, wah, sudah berubah, jauh berubah, dan sangat luar biasa. Iya, karena menjadi kalau di sana menemukan sampah di jalan, mungkin kita, oh ada sampah, tapi tidak. Oke. Iya, karena sekali lagi kami berangkat dari mungkin kepemimpinan, diberikan contoh, karena kan bahasa sekarang kan, kalau bahasa orang tua dulu kan, lebih baik sedikit memberikan nasihat. Tidak perlu memberikan 1001 nasihat. Cukup memberikan 1 contoh. Mereka akan ikut. Ini Pak Bupati seperti itu. Jadi bahasa Inggris mereka malah saya sendiri kalah jauh ya. Karena saya tidak mampu berbahasa Inggris yang baik. Jadi di sana mereka malah sudah, ya bahasa kami cacis-cus. Wah, ini sudah berubah. Mental masyarakat di sana. Luar biasa. Iya, karena menjadi desa tujuan wisata juga kan ya, desa-desa sekarang menjadi ya desa rujukan lah kalau bahasa rumah sakit. Ya desa yang kalau kita mau lihat sampah di sana, lihat pun tidak ada sampah. Karena kita mau lihat sampah, tapi pun tidak ada sampah. Nah, dia karakter masyarakat, loh ini kan dulunya, ya dulunya, sekarang sudah itu salah satu contoh yang disampaikan, diberikan contoh oleh Pak Bupati. Tidak lagi nasihat, Anda harus ABC itu tidak, tapi diberikan contoh seperti ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sekarang closing statement sebelum kita mengakhiri untuk pesan dan harapan kepada masyarakat yang berlokasi di tempat yang rawan bencana. Ya, sekali lagi diskresi kami ya. Untuk bencana itu tidak harus ditakuti. Tetapi kita tahu bahwa oh seperti ini untuk sedikit menghambatlah terjadinya bencana. Sehingga kesiapsiagaan kita cukup diperlukan. Tidak abai. Sekali lagi, rekan-rekan masyarakat, jangan lantas jika terjadi bencana, oh pemerintah salah ini. Tidak, mari kita sama-sama introspeksi diri. Seperti tadi, kekuatan pentahelik, 5 kekuatan ini mari kita bersatu. Sehingga sekali lagi kita contoh negara Jepang. Tsunami besar, sudah itu ada kegagalan teknologi. Itu akibat ulah manusia. Ya. Jadi posisinya nuklir Fukushima itu juga korbannya cukup sedikit. Karena mereka sudah siap sebelumnya. Itu yang kami harapkan. Jadi sekali lagi mari kita bersatu padu. Program pemerintah bukan hanya Menara Gading, tetapi memang program yang benar-benar berguna untuk masyarakat.
Oke, baik. Terima kasih sekali Oke, lagi sama-sama. Bapak sudah bersedia hadir di Studio Matia, Gempol Sintia. 38, sudah berbagi ilmunya bersama kami. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi pemirsa Radio Guntur. Jika terjadi bencana jangan ditakuti, tapi Oke. diantisipasi seperti itu ya. Untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 4 Desember 2020, jangan lupa bisa ditonton di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jika suka sama videonya jangan lupa di-like. Kalau ada saran, masukan, pertanyaan lainnya, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian untuk obrolan pagi edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.